kita berdoa terlebih dahulu, ya, supaya apa yang ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, dan kita belajar hari ini dengan lancar. Ayo ke kelas, Rizky dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Kehadiran kalian dulu, ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Coba diperiksa, dicek sampai kanan kiri kalian, depan belakang, ada yang tidak masuk? Semua. Siapa yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Nah, misalkan kalau ada yang tidak masuk hari ini, nanti kalian bisa kabari ibu, ya, supaya ibu tahu apa alasan kalian hari tidak masuk hari ini, ya. Berarti hari ini sudah semangat ya untuk belajar? Belajar? Sudah semangat belajar? Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya, perhatikan semua ke depan. Ibu sudah menyiapkan video untuk kalian tonton, ya. Ada video singkat untuk kalian tonton. Hai guys, siapa di sini yang suka membawa sekolah atau males-malesan untuk bersekolah? Pernah nggak sih kalian membayangkan menjadi anak-anak berikut ini? Dan ketika berada di sekolah harus melewati sungai, bebatuan yang terjal, dan bahkan melewati jembatan yang rapuh demi bisa mencapai cita-cita mereka. Yuk kita lihat perjuangan hebat mereka. Jembatan tali. Murid sekolah dasar Impres 057 Pulau Desa Pulau Kecamatan Kahu, Kabupaten Purdi, Sulawesi Selatan ini bertarung nyawa untuk bisa mencapai sekolah. Mereka harus bergantungan melewati tali kawat sepanjang 30 meter ini. Di persawahan. Foto perjuangan banget ya, semoga sukses ya masa depan kalian. Nah, setelah kalian menonton video tadi, kalian melihat apa di video tadi? Nah, terus sungai, kemudian terus sawah. Nah, video yang tadi kalian tonton itu, ya, anak-anak yang kalian tonton tadi di video itu adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Kenapa ibu katakan mereka anak-anak yang luar biasa? Karena mereka berani mempertaruhkan nyawanya untuk pergi ke sekolah dengan melewati jembatan tali, dan ada yang turun gunung, kemudian ada yang turun tebing menggunakan tangga. Tonton video tadi itu nanti kalian bisa jadikan sebagai motivasi, ya. Kalian jadikan sebagai motivasi. Bisa? Ya, berarti hari ini semangat untuk belajar? Semangat. Ya, coba tunjukkan sih mana semangatnya. Tepuk semangat. Baiklah, sebelum kita lanjut ke materi pelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya. Apa saja yang termasuk golongan makhluk hidup? Ada yang
makhluk di bagian dari bagian dari tubuh masing-masing. Manusia mempunyai tubuhnya. Nah, kemudian hewan juga mempunyai bagian tubuh. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuh. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, yaitu bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, perlu kalian ketahui bahwa tujuan daripada pembelajaran kita hari ini yaitu nanti kalian diharapkan bisa mengidentifikasi bagian dari tumbuh-tumbuhan itu sendiri, dan nanti kalian bisa memahami, kalian pahami bagian atau fungsi dari tumbuh-tumbuhan, apa fungsinya, Nah, depan. Ibu bawa sesuatu dari rumah. Apa itu? Apa? Tahu. Apa? Ya, ini adalah pohon cabai. Pohon cabai keluar kelas. Di lapangan ada pohon apa? Ketika kalian ke belakang kelas, ada pohon nangka. Jadi pohon nangka, pohon mangga, pohon cabai mempunyai bagian tubuhnya masing-masing. Nah, kita amati bersama. Sudah amati? Nah, bagian kita akan membahas yaitu akar. Yang paling bawah adalah akar. Akar itu tumbuhnya di mana? Ya, di dalam tanah. Jadi itu yang pertama adalah akar. Selanjutnya yaitu batang. Coba ada yang bisa tunjukkan ibu? Coba tunjukkan ibu mana batang? Iya, yang lain mana batang? Yang mana batang? Iya, bagus. Terima kasih Pak. Teman kalian itu adalah batang. Ini adalah batang. Ya, batang. Kemudian daun, buah dan bunga. Sebelum kalian tonton video ini, nanti ketika menonton video tidak boleh ada yang bermain, tidak boleh ada yang bicara. Kalian fokus tonton video yang ibu tayangkan, karena di dalam video yang kalian tonton nanti di situ ada penjelasan, Video yang akan kalian tonton nanti ada penjelasan tentang fungsi tumbuh-tumbuhan, fungsi bagian daripada tumbuhan itu sendiri, Silakan disimak videonya. Masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran Gimana? Sudah jelas? Nah, setelah kalian menonton video tadi, informasi apa yang kalian dapat dari video yang kalian tonton tadi? Coba ada yang bisa bantu ibu? Apa? Menyerap air dan mineral. Iya, yang lain? Fungsi bunga sebagai alat pengulangan. Iya, terima kasih. Yang lain? Fungsi daun sebagai alat pernapasan. Iya, lagi. Fungsi akar itu apa? Fungsi batang itu apa? Fungsi daun itu apa? Dan fungsi bunga dan buah itu apa? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, untuk kalian pahami apa itu bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsi dari bagian tumbuh-tumbuhan itu, ibu sudah membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompoknya ini sudah ibu bentuk sesuai dengan minat kalian. Nah, ibu sudah melihatkan kalian gambar. Nah, kalian amati untuk kelompok yang kinestetik, untuk kelompok yang kinestetik, yang suka menempel, katanya tadi ibu, yang suka nempel. Nah, ibu kasih kalian gambar untuk kalian amati. Kemudian untuk visual, ibu juga sudah kasih gambar untuk kalian amati.
Untuk kelompok auditor. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Kalian warnai. Video. Nanti videonya kalian tonton. Videonya, oke? Diamati dulu videonya. Diamati gambarnya, oke? Sampai diamati gambarnya. Kelompok kinestetik. Nah. Nah, kalian tempel sesuai dengan fungsinya masing-masing. Setelah diwarnai, nanti kalian kasih keterangan mana dua, yang lain. Bekerja sama caranya. Ya, apa itu? Setelah kalian menyelesaikan tugas ini, nanti kalian maju satu persatu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ayo, siapa yang mau maju duluan? Kelompok siapa yang mau maju duluan? Mana? Oh, kelompok visual. Ayo kelompok visual. Kita lihat kelompok visual. Visual akan yang lain ke mana? Maju dong yang lain. Ya, ya boleh, nggak apa-apa.
sebagai penyokong terhadap tanaman. Gua adalah tempat tumbuhan menyimpan tanaman makanan dan melindungi biji. Iya, tepuk tangan untuk kelompok visual. Kemudian yang laki-laki siapa? Ayo kelompok estetik, maju ke presentasikan. Maju. Ya, mana kelompok estetik? Ya. Tunjukkan dulu sebelum dipresentasikan. Tunjukkan dulu hasil kelompoknya mana? Iya, itu hasil kelompok dari kelompok Ines Kete. Presentasikan hasil kerja kelompok kami. Fungsi akar menyerap air dan mineral. Sebagai penyokong tanaman supaya berdiri tegak. Untuk menyerap air mineral dan dalam tanah untuk dihindarkan ke seluruh tubuh. Ya, terus. Fungsi batang sebagai penopang agar Tepuk tangan untuk kelompok Ines Kete. Kemudian untuk kelompok auditor. Ayo kelompok auditor. Ayo. Mana kelompok auditor? Maju. Yang terakhir kelompok auditor. Sini. Maju kelompok auditor. Ayo dong, pasang tangan sama kelompok Ines Kete dan visual. Ayo. Mana? Coba ditunjukkan dulu hasil kerja kelompoknya. Tunjukkan dulu gambarnya mana? Mana Dimas? Ada. Mana kalian hasil kerja mana? Iya. auditor akan menyampaikan hasil kelompok kami. Fungsi daun apa? Wah, ayo. Fungsi daun sebagai alat pernapasan. Ya, terus selanjutnya ya. Itu baca dalam. Pakai baca. Terus besaran suaranya supaya didengar oleh teman-temannya di kelas. Ayo ya dibaca. Fungsi daun sebagai alat pernapasan. Terus Bunga pada tumbuhan berperan sebagai alat perkembangbiakan. ya, terus Buah adalah tempat tumbuhan menyimpan tanaman makanan dan ya, terus tempat tumbuhan menyimpan tanaman makanan dan ya. Udah? Ya, tepuk tangan untuk kelompok auditor. Supaya belajar kita hari ini tidak membosankan, bagaimana kalau kita ice breaking dulu ya? Sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Nah, kita ice breaking dulu biar tidak jenuh, biar tidak bosan ya. Udah, masih ingat? Marina menari di atas menara. Ya. Mulai? Kita mulai? Ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Menara, Marina menari di atas menara. Mari di atas menara. Menara di atas menari Marina. Marina menari di atas menara. Ya, tepuk tangan untuk kelas kepala.
Ya, kalau begitu akan membagikan kalian tugas. Nah, tugasnya beda dengan tugas kelompok tadi. Ya, beda sendiri. Tidak kerja sama. Baiklah, kita bagikan. Ingat, dikerjakannya sendiri-sendiri. Oke? Jangan berkelompok. Ya, tidak boleh kerja sama. Iya, dijawab. Ya, pilih jawabannya. Ya. Ya, pilih jawabannya. Ya. Mau dibulat atau dilingkari boleh. Mau dilingkari, ya ada silang atau dicontreng boleh. Tapi ingat, tidak boleh kerja sama. Dalam mengerjakan tugas ini kalian kerjanya sendiri-sendiri. Dioper ke temannya, cepat. Ayo. Siapa yang belum dapat? Silakan dikerjakan. Penyimpanan cadangan pada tujuan melakukan Ajar Tuhan yang berfungsi sebagai alat. bagian Tuhan yang berfungsi Bagian sebagai alat Ingat, tidak boleh kerja sama. Dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah jadi? Ya, sudah jadi. Kumpulkan di depan. Ya, sudah jadi. Kumpulkan di depan. Ya, yang sudah jadi. Bagus, ayo. Ya, mana yang sudah jadi? Yang sudah jadi, kumpulkan di depan. Sudah jadi? Ya, Reza, mana Reza? Ya. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, Ibu akan menyimpulkan hasil belajar kita hari ini. Yang pertama, yaitu apa kesimpulannya?
bagian tubuh depan, yaitu bagian tubuh dari masing-masing makhluk hidup. Nah, di mana tumbuh-tumbuhan memiliki bagian tubuh yang pertama yaitu akar, di mana akar berfungsi sebagai menyerap air dan menyerap darah. Nah, selain itu juga sebagai apa? Sebagai penyokong supaya tidak ya. Kemudian fungsi batang, di mana batang berfungsi sebagai alat pengangkutan untuk mengangkut air dan mineral ke daun. Kemudian selain itu juga fungsi batang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makan. Kemudian fungsi daun, selain untuk berfotosintesis, daun juga berfungsi untuk untuk pernapasan. Kemudian yaitu bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Ya, dimana nanti bunga itu akan kalau sudah waktunya bunga itu nanti kalau sudah pada waktunya dia akan dia akan berkembang biak, kemudian akan menjadi biji atau buah. Nah, dari biji itu nanti ditanam, kemudian menghasilkan tanaman baru. Kemudian buah, di mana buah itu berfungsi sebagai apa? Melindungi biji dan cadangan makan. Dan juga buah enak dimakan. Bagaimana? Sudah jelas? Sudah jelas? Nah, setelah kita belajar tadi, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang? Nah, kalau sudah jelas, pelajaran hari ini kita akhiri. Sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo dipimpin teman-teman yang berdoa. Sebelum berdoa, ayo. Sebelum kita menutupi pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Hari ini kita tutup sampai di sini, belajar kita sampai di sini dulu. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.